Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mendani dari PTI dengan NIM C19832070414. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dan simulasi penerapannya untuk memenuhi salah satu tugas untuk pengganti UAS belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Secara bahasa, metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah torikoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan secara istilah, metode didefinisikan oleh beberapa para ahli. A. Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Abdul Rahman Gunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang praktis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum seorang guru menggunakan suatu metode dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran, yaitu A. Berpedoman pada tujuan. Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan interaksi edukatif. Tujuan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dalam rangka pengajaran, termasuk pemilihan metode mengajar. B. Perbedaan individual anak didik. Perbedaan individual anak didik perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Aspek-aspek perbedaan anak didik yang perlu dipegang adalah aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Jika ketiga aspek tersebut tidak dipertimbangkan secara keseluruhan, maka penggunaan metode tersebut tidak akan tercapai tujuan dari sebuah pembelajaran. C. Kemampuan guru. Kemampuan guru yang berpengalaman tentu lebih berkualitas dibandingkan dengan kemampuan guru yang kurang berpengalaman dalam pendidikan dan pengajaran. Dari latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar akan mempengaruhi bagaimana cara memilih metode mengajar yang baik dan benar. Jadi, kemampuan guru patut dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Para ahli pendidikan sepakat bahwa seorang guru yang ditugaskan mengajar di sekolah haruslah guru yang profesional, yaitu guru yang antara lain ditandai oleh penguasaan yang prima terhadap metode pembelajaran. Selanjutnya D. Sifat bahan pelajaran. Setiap mata pelajaran mempunyai sifat-sifat masing-masing. Paling tidak, sifat mata pelajaran ini adalah mudah, sedang, dan sukar. Untuk metode tertentu barangkali cocok untuk mata pelajaran tertentu, tetapi belum tentu pas untuk mata pelajaran lain. Metode erat kaitannya dengan bahan pelajaran. Penyampaian materi efektif tidaknya dapat ditentukan oleh metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. E. Situasi kelas. Situasi kelas adalah sisi lain yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh guru ketika akan melakukan pemilihan terhadap metode mengajar. Guru yang berpengalaman tahu benar bahwa kelas dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu selalu berubah sesuai psikologis dan anak didik. Ketika guru berusaha membagi anak didik ke dalam beberapa kelompok, guru akan menciptakan situasi kelas kepada situasi yang lain. Di sini tergambar metode mengajar mana yang harus dipilih sesuai dengan situasi kelas dan tujuan yang hendak dicapai. F. Kelebihan dan kelemahan metode. Pemilihan metode yang baik adalah mencapai titik kelemahan suatu metode untuk kemudian dicarikan metode yang dapat menutupi kelemahan metode tersebut. Penggabungan metode pun tidak luput dari pertimbangan berdasarkan kelebihan dan kelemahan metode yang digunakan. G. Kelengkapan fasilitas. Penggunaan metode perlu dukungan fasilitas yang harus disesuaikan dengan karakteristik metode mengajar yang akan dipergunakan. Alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Macam-macam langkah, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran. Banyak sekali metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, materi, situasi dan kondisi, perbedaan pribadi dan kemampuan guru, dan sarana dan prasarana. Proses belajar mengajar yang baik hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode mengajar secara bergantian atau bervariasi, karena masing-masing metode ada kelebihan dan kekurangannya. Memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menarik. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat bergantung kepada tujuan, isi proses belajar, dan kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi penerapannya, metode-metode ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga yang tepat digunakan di dalam kelas atau di luar kelas.
Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seorang guru harus mengetahui dan dari berbagai metode, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode pembelajaran sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Ada beberapa faktor penyebab banyaknya metode mengajar. Menurut Muhammad Zain dalam buku Metodologi Pengajaran Agama, yaitu 1. Tujuan yang berbeda dari masing-masing mata pelajaran sesuai dengan jenis sifat maupun isi mata pelajaran masing-masing. 2. Perbedaan latar belakang individual anak, baik latar belakang kehidupan, tingkat usianya maupun tingkat kemampuan berpikirnya. 3. Perbedaan situasi dan kondisi di mana pendidikan berlangsung, yaitu jenis sekolah, letak geografis, dan sosial kultural. 4. Perbedaan pribadi dan kemampuan daripada pendidik masing-masing. 5. Karena adanya sarana atau prasarana yang berbeda, baik dari segi kualitas maupun dalam segi kuantitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.